Hufal, kembali lagi bersama kita di podcast Open Your Mind bersama YGC Academy. Kali ini kita YGC Academy Channel mau ngebahas sesuatu yang spesial banget nih. Maka dari itu, edisi kita kali ini itu tentang Jarimah Kita Al-Quran bersama para santri hufaz tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Mereka, para santri tahfiz hufaz Bait Qurani itu adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, yang dimana mereka itu banyak banget yang udah 30 juznya. Bahkan ada di antara mereka itu yang udah dapat sanad nih, Wise people semua. Nah, pasti bingung kan? Kok bisa sih mereka, para santri tahfiz Al-Quran Bait Qurani ini bisa sampai ngafalin Al-Quran 30 juz? Apa nggak susah? Apa nggak mumet? Apa nggak bosen ngafalin sebanyak itu? Nah, sebelum itu aku di sini mau kasih tahu dulu nih keutamaan bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran itu sama dengan orang yang berilmu loh, wise people. Sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Yang artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat tanda-tanda yang udah jelas nih bagi orang-orang yang berilmu, dan hanya orang-orang yang zalim lah yang mengingkari ayat itu. Dari ayat ini udah jelas ya, wise people semua. Al-Quran sendiri aja nyebutin kalau misalkan orang yang berilmu itu adalah orang yang mengakui Al-Quran, orang yang percaya dengan ayat-ayat Al-Quran, orang yang mau mentadabburi isi-isi Al-Quran. Sedangkan orang-orang zalim itu adalah orang-orang yang gak percaya sama ayat-ayat Al-Quran. Dari sini udah jelas banget kan. Yang kedua, selain yang orang yang hafal Al-Quran itu bisa dibilang sebagai orang yang berilmu, kita, orang yang hafal Al-Quran itu bisa loh ditinggiin derajatnya sendiri. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yada'u akharin. Yang dimana artinya sesungguhnya Allah itu meninggikan derajat suatu kaum dan merendahkan kaum lain karena Al-Quran. Dari sini juga udah jelas ya, kalau misalkan kita mengagungkan Al-Quran, kalau kita ngafalin Al-Quran, kalau kita mentadabburi Al-Quran, ngamalin Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, pasti Allah udah jamin Allah bakal tinggiin derajat kita. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan kita nggak ngafalin ayat-ayat Al-Quran, kalau kita nggak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, kalau kita nggak mengagungkan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah akan merendahkan suatu kaum karena nggak mau ngafalin Al-Quran walaupun cuma satu ayat. Begitu pula dengan kita individual. Kalau tadi kan di dalam hadisnya kan kaum, kalau ini individual gitu, yang orang yang kaum yang meninggikan Al-Quran aja itu dia udah pasti ditinggikan derajatnya sama Allah. Apalagi kita, orang-orang yang hafal Al-Quran, bakal ditinggiin juga sama Allah derajatnya. Dan sebenarnya masih banyak banget keutamaan kalau misalkan kita itu ngafal Al-Quran. Dan sering kita dengar, kalau misalkan kita ngafal Al-Quran, kita bisa masukin atau bisa kasih syafaat atau wasilah hafal Al-Quran kita buat 10 orang yang kita sayangi, ya kan? Terus lagi, kalau misalnya kita ngafal Al-Quran, jadi penghafal Al-Quran, kita bisa kasih mahkota dan jubah kemuliaan buat orang tua kita nanti di akhirat. Dan masih banyak lagi sebenarnya keutamaannya. Nah,
Gimana sih nih caranya supaya kita nih yang wise people bisa ngafal yang cepat gitu? Gimana sih caranya? Kan kita udah tahu nih metodenya, kita udah tahu nih keutamaannya, tapi kita nggak tahu nih gimana sih caranya ngafalnya biar cepat gitu. Kan ada ya orang yang ngafal Quran tapi lama aja. Ya, kasih tahu beberapa caranya biar kita bisa ngafalnya cepat. Yang pertama, itu harus jelas niatnya. Kita niat ngafal Quran itu karena siapa sih? Buat apa sih? Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal perbuatan kita itu tergantung pada niat. Kalau misalkan kita ngafal Quran karena Allah, ya pasti kita bakal mendapatkan syurga Allah, kita bisa mendapatkan ridho Allah, dan bahkan semua nikmat-nikmat yang ada di dunia ini kita bisa dapetin. Nah, yang kedua itu adalah dengan menjauhkan maksiat. Kenapa sih ini penting? Iyalah, ini penting banget. Kita kan mau ngafalin firman-Nya Allah, kita mau ngafalin Al-Quran kan. Al-Quran itu kan firman Allah gitu kan, yang dimana Al-Quran ini tuh kan bukan buatan manusia, tapi buatan Allah langsung gitu. Ini kan wahyu Allah. Masa kita mau bermaksiat? Kita ngafal Quran tapi kita bermaksiat. Kira-kira bakal Allah mudahin nggak? Apa mungkin kira-kira kita bisa nggak ngafalin dengan cepat gitu? Atau bahkan bisa mengalin? Belum tentu. Kan ada gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi yang kasih kayak apa ya, sebuah nasihat kepada Imam Syafi'i, dan dimana nasihatnya itu kayak gini: al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi ilal asib. Ilmu itu ibaratnya cahaya, ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah itu nggak bakal turun kepada orang yang suka melakukan maksiat. Dari sini udah jelas. Sedangkan Al-Quran ini tuh bagian dari ilmu Allah, dasarnya ilmu. Coba kalau misalkan gak ada Al-Quran, apakah kita bisa mengetahui gitu ya hukum-hukumnya sholat kayak gimana? Apakah kita bisa beribadah kepada Allah gitu? Apakah bisa kita mencari Tuhan kita yang sebenarnya? Apakah bisa kita belajar ilmu ekonomi atau menjadi orang sukses belajar kayak ilmu biologi gitu-gitu? Apakah bisa? Enggak. Jadi Al-Quran itu adalah dasar ilmu Allah. Kalau kita bermaksiat, Allah bakal beri kesusahan kepada kita, beri kemudahan. Bisa apa lagi sih caranya supaya kita hafalnya cepat? Selanjutnya itu ada yang namanya istiqomah. Kalau misalkan kita konsisten ngafal Al-Quran, gak berubah-berubah, gak sesuai mood gitu ngafalnya, insya Allah kita bisa jadi penghafal Al-Quran hati sampai akhir hayat nanti. Dan yang paling penting nih buat para penghafal Al-Quran, orang-orang yang mau ngafalin Al-Quran, buat wise people semua yang mau ngafal Al-Quran 30 juz tuntas, itu kita harus punya metode cara menghafal Al-Quran dengan cepat. Dan salah satunya itu Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Quran ini punya loh metode gimana sih supaya kita ngafalnya itu cepat. Namanya adalah metode jarimat. Bisa tuh ikutin training metode Tahfiz Al-Quran Jarimatika Bait Quran ini di The Green BSD, tepatnya di Masjid Baitus Salam yang ada di Tangerang Selatan ini. Jadi lo daftarin bisa tuh daftarin dan ikut acara training Jarimatika di Masjid The Green Baitus Salam BSD. Sekian dari aku sebagai pembawa acara, sebagai pemateri hari ini. Semoga people semua bisa jadi penghafal Al-Quran yang keren, yang bisa ngejawab soal-soal dengan
tepat, cepat, sistematis kayak Kak Suma yang tadi. Dan jangan lupa buat like, subscribe, and comment channel YBC Academy ya. Terus aku juga minta maaf kalau misalkan ada kekurangan salah ataupun perkataan ataupun perbuatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.